Lanjut ya teman-teman. Kita sudah belajar dua tentang variabel di Python dan tipe-tipe data di Python. Selanjutnya itu untuk perkenalan awal ini, saya ingin mengajak teman-teman belajar sedikit tentang metode string yang ada di Python. Untuk lebih jelasnya kita lihat PDF ini ya. Di sini ada Python string method. Ada beberapa metode yang sudah ditanamkan di dalam Python yang bisa kita gunakan untuk biasanya sih untuk memvalidasi atau untuk bermacam-macam tujuan yang akan kita gunakan. Di sini ada metode count, and with, is alnum. Ini is alphanumerik maksudnya ya teman-teman. Is alpha, is lower, is space, is upper, is metode replace. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman metode yang sudah ada di dalam Python. Cuma saya akan menjelaskan beberapa di antaranya saja. Teman-teman bisa browsing sendiri apa aja sih dan penggunaannya gimana aja sih karena penulisan ini belum bisa juga di depannya bukan is gitu. Kita mencarinya itu bukan is. Ini kalau is ini depannya hasilnya hanya true dan false aja. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Count method. Count method definisinya. Count method mengembalikan angka di mana ada beberapa kalimat di dalam string. Kita langsung ke contohnya aja ya teman-teman biar lebih jelas. Oke, kalau ini seperti ini teman-teman. Penggunaannya seperti ini. Saya ada variabel tulisan di sini. Halo, apa kabar teman-teman? Bla 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 bla. Jika kalian jika teman-teman melihat di sini, nah di sini ada beberapa kata-kata yang sama, yaitu teman-teman atau teman. Kalimat yang berulang. Kita mau hitung ada berapa. Oke. Sintaknya seperti ini. Ketika di print, hasilnya 6. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini untuk count. Selanjutnya metode string yang ada di Python. Di antaranya ada ends with. Ends with memeriksa apakah sebuah string diakhiri dengan substring tertentu. Metode ini mengembalikan nilai true jika string diakhiri dengan substring yang diberikan dan false jika tidak. Ini banyak digunain teman-teman untuk memvalidasi email kita ketika kita login atau membuat akun di suatu web. Ini sering digunakan. Ada variabel email di sini. Lalu validasinya gimana? Seperti ini sintaknya. Ketika dijalankan, mana yang true, mana yang false. Oke, yang true ini ya, hasil yang pertama ya. .com divalidasi, hasilnya true. Lalu memvalidasi apakah email yang diinput oleh user ini rocketmail.com, hasilnya true. Lalu yang ketiga, apakah email yang diinput oleh user itu gmail.com, hasilnya false. Seperti itu ya teman-teman. Ini sering banget digunain. Lalu ada is alnum. Adalah ini maksud lainnya itu apakah ini alfanumerik? Seperti itu. Maksudnya mengembalikan true jika semua karakter berupa alfanumerik, artinya huruf alfabet A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Contoh karakter yang bukan alfanumerik adalah spasi, tanda seru, dan lain-lain. Ini. Kita lihat langsung contohnya. Di sini ada variabel tulisan, tulisan 1, tulisan 2. Bisa kita lihat, lalu kita validasi apakah ini alfanumerik dari ketiga variabel tersebut, lalu kita print.
Hasil tulisan yang pertama true, alfanumerik, tidak ada spasi. Remember teman-teman, nggak boleh ada spasi. Hasil yang kedua false. Kenapa? Karena ada spasi. Dia tidak tidak bisa mengenali spasi. Jadi dia tidak menganggap ini sebagai statement yang true, tapi false. Lalu yang ketiga, hasil yang ketiga atau di sini variabel hasil dua, pisang. Pisang tidak ada embel-embel spesial karakter dan spasi, akan dinilai true. Lalu kita coba di sini ya teman-teman. Ini ada variabel coba angka isinya 1, 2, 3, 4. Lalu kita coba untuk memvalidasi apakah ini alfanumerik atau bukan. Lalu kita print, hasilnya akan error. Kenapa error teman-teman? Kenapa error? Karena ini bukan string, tipenya integer teman-teman. Kalau string harus ada tanda kutip atau tanda kutip dua di statement yang kita input. Nah, ini dikenali integer. Sedangkan fungsi ini untuk metode pemanggilan atau metode string yang kita gunakan. Karena itu dia error. Errornya apa? Integer object has no attribute is alphanumeric. Ini nggak dikenali sebagai string intinya. Lanjut teman-teman. Ada is alpha, metode string selanjutnya. Is alpha mengembalikan true jika semua karakter berupa alpha non-numerik. Non-numerik teman-teman. Artinya huruf, huruf alfabet A sampai Z saja. Alfabet only. Jadi kalau ada angka, dia akan false. Oke, di sini yang true hanya pisang saja, teman-teman. Lanjut, is lower, metode string selanjutnya. Is lower ini mengembalikan true jika semua karakter menggunakan huruf kecil. Jika tidak huruf kecil, maka false. Is lower, huruf kecil. Apakah ini huruf kecil? Maksudnya gitu. Angka, simbol, dan spasi tidak dicek, hanya karakter alfabet atau huruf saja. Kita bisa lihat sintaksnya di sini, teman-teman. Atau variabelnya. Ada hello, word. H dan W-nya huruf besar. Di sini teks 2 juga H dan W-nya huruf besar. Dan ada angka pula. Maka jika di print hasilnya, dua-duanya false. Selanjutnya kebalikan dari is lower yaitu is upper. Mengembalikan true jika semua karakternya huruf besar. Jika tidak huruf besar, maka false. Sama ya, angka, simbol, dan spasi tidak dicek. Hanya karakter, tidak dicek. Nggak dicek oleh program ini. Hanya karakter alfabet huruf saja yang dicek. Contohnya, teks hello world. Teks satu hello world dengan huruf besar semua. Lalu ada teks 2 hello spasi, W-nya gede, ada angka. Yang true yang mana? Yang true hanya yang teks satu, teman-teman. Huruf besar semua. Lanjut. Nah, is space. Ini mengembalikan true apabila ada spasi di karakter yang dibuat. Jadi dia akan true ketika variabel nilai yang kita input itu kosong atau diisi dengan spasi aja. Spasi. Tanpa embel-embel integer atau string di dalamnya. Seperti ini teman-teman. Variabelnya teks, teks satu, teks 2. Lalu kita cek di sini, variabel cek ini memvalidasi apakah ini ada apakah ini spasi, apakah ini spasi. Ketika kita print, maka hanya statement pertama yang hasilnya true, yaitu kosong. Lanjut ya teman-teman. Replace. Salah satu string methods dalam Python itu ada replace.
Sintaksnya string atau statement dot replace old value-nya harus kita input teman-teman. Apa yang mau kita ganti nih? Old value ini adalah maksudnya kalimat atau kata apa yang ingin kita ganti dan diganti apa dalam new value. Count ini bisa dipakai bisa tidak. Contohnya ada sebuah variabel teks yang isinya saya akan membeli iPhone di pasar, di mana iPhone yang saya cari adalah iPhone berwarna hijau solid. Lalu kita validasi di sini atau kita replace teks tersebut, teks replace old value-nya iPhone, iPhone, iPhone ada 3 kata ya, iPhone. Lalu kita ganti dengan new value-nya namanya kita let's say Redmi. Lalu kita print. Hasilnya akan seperti ini. Saya akan membeli Redmi di pasar di mana Redmi yang saya cari adalah Redmi berwarna hijau solid. Jadi semua statement yang ada dalam teks akan diganti oleh new value, teman-teman. Akan di replace dengan Redmi seperti ini. Ya, lanjut teman-teman. Perhatikan penggunaan count di bawah ini. Nah, di sini di code ini saya akan mencoba memberikan view untuk teman-teman jika kita menggunakan count di belakang new value. Teksnya masih sama, iPhone berwarna hijau solid. Teks baru yang akan diganti oleh Redmi, kata-kata iPhone akan diganti oleh Redmi. Lalu variabel teks baru lagi akan mereplace iPhone dengan Redmi, tapi nol di sini teman-teman, nol di sini. Maka munculnya akan nggak ada atau false. Maka dia akan print seperti teks yang awal. Karena kita mengcount atau menulis count di sini adalah nol, jadi tidak ada kata yang diganti Redmi. Seperti itu teman-teman. Lalu saya buat lagi nih satu, namanya teks baru lagi satu variabelnya. Kita replace kata-kata iPhone dengan Redmi, tapi hanya dua kata aja. Hanya dua kata aja. Jika outputnya kita lihat, yang pertama diganti Redmi, yang kedua diganti Redmi, yang ketiga masih iPhone. Kalimat di dalam variabel teks ini untuk kalimat iPhone yang ketiga tidak diganti Redmi, teman-teman. Karena kita memakai count ini hanya dua kata saja yang diganti. Oke, teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi dan teman-teman belajar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.